Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pemilihan terus ditingkatkan. Di tengah persiapan pemilu 2024, peran perempuan semakin diakui dan didorong untuk turut serta aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Peran perempuan dalam pemilu tentu tak hanya sebagai pemilih saja, tetapi bagaimana bisa berkiprah baik sebagai penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Saat ini sejumlah regulasi telah mendukung kiprah perempuan dalam pemilu baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta pemilu, yang artinya tinggal dukungan sejumlah pihak untuk mengimplementasikannya. Masih belum terpenuhinya keterwakilan perempuan baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara pemilu tentu saja bukan hanya menjadi tanggung jawab partai politik ataupun pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya keterwakilan perempuan yang lebih tinggi dalam lembaga parlemen, tentu kepentingan dan perspektif perempuan dapat lebih diperhatikan dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi perempuan yang aktif juga dapat memperkaya wacana politik dengan sudut pandang yang beragam, serta menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan representatif bagi seluruh masyarakat. Ya, selamat malam pemirsa. Peran serta inklusif dari berbagai pihak khususnya atau terutama perempuan tentu menjadi parameter tersendiri, parameter yang penting dalam pemenangan pasangan calon yang berlaga di gelaran Pilpres 2024. Dan jika pada Pilpres 2019 sebelumnya, kita mengingat ada istilah yang jadi populer saat itu, emak-emak. Ini mewakili pihak perempuan menjadi jargon dan juga menjadi jargon. Kemudian juga mewarnai dinamika perjalanan pemilu 2019 saat itu, dan hal serupa ini muncul serta menjadi perhatian dan fokus utama dalam menaikkan atau meningkatkan elektoral suara di Pilpres 2024 khususnya bagi pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan karena itulah tokoh perempuan merapat mendukung Ganjar Mahfud sekaligus ini juga menjadi tema pembahasan dalam episode One on One malam hari ini bersama saya Fani Imaniar. Ya, karena siapa lagi yang bisa bicara dengan bebas dan juga dalam terkait dengan isu-isu bagi kaum perempuan, kecuali para perempuan itu sendiri. Maka untuk kita bahas lebih dalam malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio One on One Sindo News TV, Jaleswari Pramodawardhani selaku Deputi Inklusi TPN Ganjar Mahfud 2024. Selamat malam Mbak Dani. Selamat malam Mbak Fani. Sehat? Sehat, harus sehat. Iya, penting karena sehat tersebut adalah kunci utama supaya tugas-tugas bisa selesai dengan baik ya kali ini ya. Mbak Dani, cukup kaget nggak kaget dan juga senang tentunya melihat wajah Mbak Dani dipasang sebagai Deputi Inklusi di TPN Ganjar Mahfud, terutama ketika membicarakan mengenai isu-isu yang berkaitan erat dengan perempuan. Tapi saya harus tanya, susah nggak sih membagi waktunya mengingat Mbak Dani juga kabarnya masih menjabat ya sebagai Deputi 5 KSP saat ini? Ya, saya masih menjabat. Saya masih menjabat sebagai Deputi 5 bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan HAM di kantor staf Presiden. Dan sekarang saya menjadi Deputi Inklusi di TPN Ganjar Mahfud. Saya tidak mundur seperti yang ditanyakan oleh banyak orang. Media terutama ya. Ya, oleh kawan-kawan media. Kenapa saya tidak mundur? Karena pertama memang kalau secara teknis ya, secara regulasi aturan memang saya aman di sana. Jadi saya tidak melanggar di sana.
Dan kemudian kalau bicara soal etika birokrasi, saya rasa untuk hal-hal yang terkait kampanye, hal-hal yang memungkinkan saya harus kerja di TPN itu saya cuti. Dan kemarin ketika deklarasi itu saya cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Ya. Itu satu hal. Yang kedua, saya itu kurang lebih saya peneliti, Mbak. Jadi 33 tahun saya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai peneliti dan kemudian saya hampir 9 tahun ada di kantor staf presiden. Mungkin saya deputi yang paling lama di sana. Kami kebetulan tugas kami itu strategis sekali, yaitu pengendalian program-program prioritas nasional. Presiden dan wakil presiden, kemudian pengelolaan isu strategis dan kemudian komunikasi publik. Nah, dalam kurun waktu 9 tahun ini saya melihat bahwa karena kerja-kerja kami itu kerja-kerja yang dikedepankan soal metodologi dan data, maka kami melihat bahwa ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelayanan publik, yang terkait dengan pengendalian program prioritas yang terkait dengan kementerian lembaga lainnya. Ini adalah satu tugas yang sangat strategis, di mana di dalamnya itu pelayanan publik itu tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang, tapi seluruh warga negara, termasuk perempuan. Betul. Dan terutama perempuan ya, Bu ya? Betul, perempuan. Dan kebetulan kami juga mengawal tentang terbitnya undang-undang TPKS, misalnya seperti itu. Dan kita juga walaupun kedeputian yang berbeda, kedeputian kawan-kawan saya yang kedeputian 2 KSP, itu juga soal stunting, soal kesehatan ibu anak, pendidikan, itu adalah hal-hal yang menurut saya dekat sekali dengan pengalaman-pengalaman perempuan. Nah, sehingga saya melihat bahwa pemilu ini sebagai pesta demokrasi rutin 5 tahunan, itu penting melibatkan perempuan di dalamnya, karena perempuan dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, dengan informasi yang begitu penuh yang didapatkan di dalamnya, itu penting untuk didengarkan, karena pengalaman-pengalaman perempuan ini pasti berbeda dengan pengalaman mitranya laki-laki itu. Jadi memang buat saya penting sekali melibatkan perempuan di dalamnya itu. Kalau ditanya kenapa saya terlibat di dalam pemenangan Ganjar Mahfud, ya karena saya melihat dari capaian yang ada kurang lebih 9 tahun ini, Pak Ganjar dan Pak Mahfud lah yang punya potensi besar untuk bisa melanjutkan ini. Karena pertama saya kerjasama dengan Pak Mahfud itu sudah lama, kurang lebih hampir 5 tahun. Mitra kerja ya? Iya, bisa dibilang mitra kerja nggak sih KSP dan Kemenko Polhukam? Saya Polhukam, Benar. Pak Mahfud Polhukam, dan banyak sekali terkait misalkan regulasi kayak kita bersama-sama misalnya bagaimana memperjuangkan RUU perampasan aset misalnya seperti itu. Kemudian juga kita bicara soal penyelesaian HAM masa lalu. Yang saya lihat dari Pak Mahfud terkait dengan pengalaman kerja selama ini, Pak Mahfud ini sangat cepat, tastes kerjanya, dan kemudian kepedulian yang besar terhadap bagaimana kebijaksanaan politik, isu-isu yang terkait dengan politik itu dikokohkan, kemudian penegakan hukum, terutama penegakan hukum itu menjadi concern yang sangat besar Pak Mahfud. Anti korupsi beliau sangat concern itu. Jadi dengan kata lain, daya tarik terbesar Mbak Dhani bergabung ke TPN Ganjar Mahfud ini Pak Mahfud MD ya? Pak Mahfud dan Mas Ganjar. Saya juga ketika di KSP juga pernah berelasi dengan Gubernur Jateng ketika misalkan kasus nelayan gitu ya, soal cantrang dulu dan lain-lain. Nah, itu kesan saya seperti itu. Jadi saya merasa bahwa persoalan demokrasi, persoalan penegakan hukum, anti korupsi itu isu yang kuat, yang itu sebetulnya berkaitan dengan perempuan di dalamnya. Jadi itu saya memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kadang-kadang kasus-kasus hukum di negara ini juga ketika kita melihat ada perempuan di dalamnya, hampir pasti atau sebagian besar adalah korban. Dan itu juga tentunya harus menjadi sebuah pertimbangan sendiri untuk ditangani ya, Mbak Dhani. Oke, nah Mbak Dhani masih menjabat sebagai Deputi 5 KSP dan ketika merapat ke TPN Ganjar Mahfud, komentar dari Pak Presiden bagaimana, Mbak? Yang jelas saya melihat ya,
Presiden ini kan dalam pidato-pidatonya menyampaikan bahwa kita ini negara demokrasi dan dalam pemilu ini kita tidak boleh hanya karena kepentingan politik kita kemudian mengorbankan hal-hal yang menyebabkan ada konflik kepentingan. Itu saja saya pegang. Itu saya pegang dan saya rasa saya berkomitmen terhadap bagaimana menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan itu diterjemahkan dalam bagaimana kami melakukan rapat koordinasi dengan kawan-kawan di kementerian lembaga. Misalnya nih soal pemilu. Saya beberapa kali memimpin rapat lintas kementerian lembaga, misalnya bagaimana memastikan pemilu itu berjalan jurdil, aman, tertib, dan kemudian memperkecil soal pelanggaran-pelanggaran dan itu kami mengundang kawan-kawan kementerian lembaga terkait itu. Jadi bagaimana misalkan dari peta pemilu itu kita kan tahu daerah rawan, entah itu daerah rawan terkait keamanan maupun dalam penyelenggaraan pemilu. Nah dari polisi, dari Bawaslu itu memiliki data-data itu sehingga kami melakukan rapat koordinasi seperti ini. Nah hal-hal inilah yang dalam praktek penugasan saya sehari-hari itu saya melihat bahwa concern misalnya koordinasi dengan Pak Menko Polhukam itu saya melihat dan langsung mengalami sendiri bagaimana kerja-kerja semacam ini menjadi concern Pak Mahfud. Dan juga Pak Presiden sendiri berarti memberi restu ya Mbak Dani ya? Ya, saya sudah minta izin ke Kepala Staf Kepresidenan. Pak Muldoko? Iya, Pak Muldoko dan beliau mengizinkan. Saya menyampaikan bahwa saya akan taat kepada dua hal. Saya tidak melanggar aturan yang ada dan kemudian terkait dengan soal etika birokrasi, soal saya harus cuti, saya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Saya menyetujui dan beliau menyampaikan tugas saya ini memenangkan Pak Mahfud MD dan Ganjar Pranowo, bukan mengalahkan Pak Prabowo atau Mas Anies. Artinya saya tidak akan mencoba membenturkan atau debat atau komparasi atau jadi kompetisi yang tidak sehat begitu ya Mbak Tapi saya akan fokus bagaimana program-program Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sebetulnya melanjutkan dari apa yang sudah ada. Dan saya saksinya dalam diskusi, dalam rapat koordinasi dengan kawan-kawan kementerian lembaga. Soal isu-isu strategis di bidang keperempuanan ini ya Mbak Dani. Baik, berarti dianggap seurgen itu ya, ada urgensi tersendiri Mbak Dani sampai Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, TPN pada khususnya langsung. Ini berarti adalah pasangan pertama yang membentuk sebuah deputi atau program kerja yang mengarah ke perempuan ya? Seurgen itu? Ya, saya rasa 51% tuh kalau misalkan dilihat dari populasi itu 100-an juta. Dan perempuan di Indonesia yang akan memilih tahun ini? Yang akan memilih itu 100-an juta. Jadi menurut saya kita harus melibatkan perempuan karena peran pentingnya. Misalnya ketika deklarasi itu kan publik tahu di kanan kiri saya tuh saya beruntung karena anggota tim saya itu adalah perempuan-perempuan yang memiliki pengalaman puluhan tahun, 20-30 tahun yang bergerak di aras bawah di lapangan maupun sampai tingkat elit. Ini ada pegiat lingkungan, ada pegiat HAM, ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada yang bidang kekerasan seksual, dan itu luar biasa. Demokrasi, soal pemilu, dan itu bukan 3-4 tahun kemarin, tetapi puluhan tahun. Dan yang paling buat saya terharu adalah kawan-kawan ini selama 10 tahun, hampir 10 tahun ini walaupun mendukung salah satu capres, cawapres, tapi tidak pernah ikut dalam organisasi yang struktural seperti TPN. Mereka biasanya senyap, kerja-kerja senyap, kerja-kerja sunyi. Atau menjadi akar rumput. Iya, tapi hari ini mereka mungkin bukan berat hati ya, tapi mereka terpanggil untuk hadir, untuk ikut menyingsingkan lengan baju untuk bersama-sama masyarakat lainnya
bagaimana kita tetap harus menyelamatkan demokrasi. Kita harus tetap mempertahankan demokrasi hasil buah perjuangan kita yang 20-an tahun lebih ini. Akan menjadi sesuatu yang menarik dan juga tentunya bisa dibilang perfection sih kalau misalnya ada a touch of woman gitu dalam sebuah usaha atau inisiasi. Dan ini bukan dalam situasi yang normal. Jadi perempuan-perempuan ini hadir itu karena merasa ini bukan situasi yang normal. Saya akan dalami tersebut terkait dengan situasi yang tidak normal ya Mbak Dani, tapi kita jeda sesaat ya. Pemirsa, perbincangan masih akan kita lanjutkan, one on one akan segera kembali setelah jeda berikut.